Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang implementasi cloud computing, yaitu membuat VPN server melalui cloud VPS. Bagaimana caranya? Mari kita simak langkah-langkahnya. Kita harus mempunyai domain. Gimana cara membuat domain itu? Kita masuk ke Cloudflare ya. Di sini kita akan membuat domain, daftar domain, dan subdomainnya. Oke, nanti kalian silahkan membuat akun pada web Cloudflare ini. Kebetulan saya sudah mempunyai akun yang difasilitasi oleh kampus. Nah, ketika sudah masuk main domainnya, kita melakukan record baru untuk membuat subdomainnya. Oke, sampai di sini kita cukupkan. Kemudian kita masuk ke ID Cloud Host. Di sini kita untuk mendapatkan IP public kita. Yaitu kita masuk ke ID Cloud Host, kemudian nanti sama seperti tadi kita mendaftar, kemudian ada biayanya di sini karena menggunakan fasilitas publik ya. Jadi di sini menggunakan biaya sekitar 75.000. Nanti silahkan kalian beli untuk kalian gunakan. Kemudian ketika sudah masuk, kemudian masuk ke compute. Oke, selanjutnya setelah kita sampai ke menu sini, kita masuk ke ini, buat baru, new, kemudian klik app catalog, ini, kemudian kita cari yang mikrotik, kita pilih yang CHR. Kemudian untuk location-nya, kita bisa pakai Singapura ataupun kita mau pakai Indonesia. Di sini kita contoh pakai Singapura. Kita buat namanya. Kemudian passwordnya. SSH-nya bisa dikosongkan saja. Kemudian di search name-nya bisa disamakan dengan username-nya. Kemudian selanjutnya kita klik create. Nah, di sini sedang building atau sedang membangun. Kalau di istilah fisiknya adalah istilah aslinya kita sedang merakit sebuah PC. Nah, karena ini virtual, jadi proses ini akan makan waktu lebih cepat. Mungkin kalau kita lakukan secara langsung, akan makan waktu bisa sampai berhari-hari. Karena ini virtual, ini hanya menunggu beberapa saat saja. Oke, sambil kita menunggu, kita bisa mendownload software tambahan ya, untuk konfigurasinya, yaitu namanya adalah Winbox. Karena kita memakai tadi OS yang Mikrotik. Jadi kita download dari Mikrotiknya, website Mikrotik. Buka website Mikrotiknya. Kemudian di sini ada pilihan Winbox, dipilih. Silakan disesuaikan sesuai dengan PC kalian menggunakan operating system yang 64 bit atau yang 32 bit. Silakan disesuaikan saja. Jadi ketika sudah download, diinstal seperti biasa. Oke, ini sudah selesai ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita sudah dapat virtual machine-nya.
kita perhatikan di sini, yang akan kita gunakan adalah IP public ini. IPv4 yang public ini kita akan gunakan untuk pointing ke subdomain yang akan kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita membuat subdomain dari website Cloudflare yang tadi. Kita sudah buat akunnya, kemudian masuk ke DNS, manajemen, kemudian masuk ke record. Kemudian di sini ditambahkan record baru. Tipenya kita pilih tipe A, kemudian namanya kalian tulis sesuai kebutuhan kalian. Kemudian IP ini dari mana? IP ini didapatkan dari yang tadi barusan saya bilang di sini. Ini IP pabriknya. Kita copy ya. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, sudah. Kemudian kita matikan proxy-nya. Kemudian kita save. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah muncul. Ini adalah IP pabrika dan ini adalah subdomainnya. Sekarang kita coba cek DNS-nya ya. Melalui website DNS checker. Kita masuk ke website DNS checker. Kemudian kita copy yang ini tadi, subdomain kita. Kemudian main domainnya ini. Kemudian ini main domainnya kita copy. Kita pastekan di sini. Ini karena kita pakai tipe A, tadi juga pakai tipe A ya. Sama, oke, sudah benar. Jadi tinggal kita search. Nah, kita lihat di sini. DNS ini akan menuju ke IP yang ini. Apakah benar IP kita yang tadi kita gunakan adalah yang ini? Kita coba cek. 103.13.206.231. 103.13.206.231. Oke, sama teman-temannya. Nah, itu IP yang sama. Seperti yang virtual machine yang ini. Tadi kita punya. Ini namanya adalah proses propagasi, yaitu mengenalkan DNS kita ke DNS yang ada di seluruh dunia. Di sini bisa dilihat dari US, dari Mountain View, ada San Francisco, ada Berkeley, Miami, San Francisco, dan lain-lain. Negara Kanada, South Africa, Prancis, Spanyol, Australia. Nah, di sini ada keterangan complete DNS resolution may take up to 48 hours. Proses propagasi ini bisa memakan waktu hingga 48 jam atau sekitar 2 hari. Jadi apabila ini ada yang belum kecetak, nah misalkan ini di Australia belum ya, berarti ini nanti kita bisa tunggu, silahkan ditunggu selama maksimal 2 hari sampai DNS kita diperkenalkan di negara sini, di Adelaide, di Australia. Oke, untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita cek melalui command prompt yang ada di Windows. Pertama kita masuk ke Windows, kemudian cari tulis di sini cmd. Kita coba ping DNS kita. Lalu kita klik enter. Nah, bisa lihat
reply-nya adalah dari IP ini. Ini sama seperti IP yang ini, IP public tadi. IP public yang ini yang kita dapatkan dari di root host ini. Yang ini. Berarti artinya ini sudah connect, sudah nyambung dengan server ID cloud host ini. Jadi di NS ini sudah nyambung dengan IP yang ini. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya adalah kita membuka software Winbox yang tadi sudah kita download. Sini saya sudah download ya. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Kemudian untuk konektornya kita isi seperti yang tadi, yang ini. Nah, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Untuk login admin, untuk passwordnya dikosongkan saja. Kemudian kita klik connect. Oke, sudah masuk ke servernya. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke sistem, kemudian kita masuk ke menu user. Adminnya kita pencet 2 kali, kemudian masuk ke password. Kemudian kita buat password yang baru. Kemudian klik apply, dan oke, ini juga apply, dan oke. Agar server itu tidak sembarang orang bisa masuk tanpa password. Kemudian di sini kita masuk ke P3. Kemudian kita masuk ke interface, klik PPTP server. Ini kita centang enable-nya. Kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian masuk ke secret. Kita tambahkan. Untuk namanya bisa diisi sesuai ini. Username-nya. Password-nya kita samakan dengan password yang tadi. Service-nya kita ganti menjadi PPTP. Kemudian lengkap address-nya kita isi dengan 192.168.1.1. Kemudian nomor address-nya kita tambahkan 1.1.2. Kita klik play, kemudian oke. Lanjut ke menu IP. Kemudian firewall. Bagian NAT kita masuk ke tab NAT sini. Kita tambahkan action-nya masuk ke action. Kemudian kita ganti square. Udah klik apply, lalu oke. Langkah terakhir adalah kita sudah membuat VPN. Nah, kita coba masukkan, kita konfigurasi pada Windows kita. Sini. Signal internet. Kemudian masuk ke menu VPN. Tambahkan VPN. Windows built-in. Connection-nya kita siap tadi. Server name or address-nya adalah kita isi dengan IP public yang ini. Nah, setelah kita copy, kita masukkan ke sini, pastekan. Ini kita isi PPTP. Kemudian, oh iya, mohon maaf, sebelumnya kita harus mengecek dulu. Untuk membuktikan bahwa VPN telah berjalan ya. Nah, ini adalah IP awal kita. Sebelum kita menggunakan VPN. 198.99.110.156. Kemudian kita connect menggunakan VPN. Apakah berbeda? Kalau misalkan berbeda berarti berhasil.
Kita save. Yang ini tadi ya, kita connect. Oke, di sini dilihat sudah connect. Sudah connect. Nah, ini adalah tadi IP awal kita sebelum kita connect-kan ke VPN. Sekarang kita refresh karena kita sudah connect ke VPN ya. Kita refresh di sini. Nah, bisa dilihat IP kita telah berubah menjadi IP public yang kita dapatkan dari sini tadi. 103.13.206.2031. Oke, berarti ini menandakan berhasil. VPN sudah kita buat. Nah, begitu teman-temannya. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.